standar tinggi mereka sendiri. Real Madrid gagal musim lalu. Klub seharusnya bersaing untuk di La Liga setiap musim. Mereka seharusnya mengalahkan Barcelona di setiap El Clasico, melewati pertandingan melawan tim papan bawah dan membuat segalanya terlihat mudah. Namun itu tidak terjadi pada musim lalu. Los Blancos kehilangan El Clasico yang krusial, kehilangan poin lawan tim papan tengah dan finish 10 poin di belakang Barca di La Liga. Namun tahun ini, ada alasan untuk percaya bahwa segalanya bisa berbeda. Tapi itu sangat tergantung pada satu rekrutan penting. Madrid sudah pintar di pasar, mendatangkan Jude Bellingham untuk memperkuat lini tengah yang sudah sangat baik. Tapi hengkangnya Karim Benzema membuat lini serang mereka terdapat lubang besar. Dan Kylian Mbappe akan cocok untuk peran itu. Saat Carlo Ancelotti memasuki musim terakhirnya sebagai pelatih Real Madrid, ia memiliki satu lubang besar di skuadnya yang masih perlu diisi. Keinginan Mbappe untuk bermain di Santiago Bernabeu adalah rahasia umum, dan itu bisa terlepas dari desakan bahwa dia tidak akan kemana-mana sampai 2024, terjadi musim panas ini. Paris Saint-Germain sangat ingin menjual pemain internasional Prancis itu. Tapi pada titik ini, Mbappe bertekad untuk bertahan di Parc des Princes sampai kontraknya habis tahun depan. Apakah Madrid dapat menemukan harga yang tepat juga masih belum pasti. Ada narasi lain yang berputar-putar di sekitar Madrid musim ini, karena sepertinya sebuah era akan segera berakhir di berbagai posisi dan di pinggir lapangan. Carlo Ancelotti akan pergi musim panas tahun depan untuk mengambil alih tim nasional Brazil, sementara Luka Modric dan Toni Kroos kemungkinan besar bakal memainkan musim terakhir mereka dengan seragam putih Madrid. Mendatangkan Mbappe akan menjadi akhir yang sempurna untuk kepemimpinan Don Carlo. Tapi bisakah mereka melakukannya, melihat peluang musim yang sempurna di Madrid? Harapan yang realistis. Di Spanyol, juara harus dekat. Sementara Barcelona memenangkan La Liga musim lalu, Real Madrid telah memperkuat di sejumlah posisi, dan masih bisa menjadi lebih baik jika mereka merekrut Mbappe. Sementara itu, Blaugrana kehilangan beberapa pemain kunci dan tidak punya uang untuk mendatangkan bala bantuan yang diperlukan. Jadi, Madrid tampaknya akan bersaing untuk merebut kembali gelar Liga Spanyol. Mereka diharapkan memenangkan Liga setiap tahun, dan di atas kertas seharusnya bisa mereka lakukan di musim ini. Di panggung Eropa, apapun bisa terjadi. Los Blancos sempat diprediksi tak bakal melaju jauh, tapi masih bisa mencapai semifinal Liga Champions. Apakah mereka memiliki kualitas untuk melakukannya lagi? Tanpa Mbappe, mungkin tidak. Kemudian lagi, kita tampaknya meragukan mereka setiap tahun. Skenario terbaik, jika Madrid melakukan segalanya dengan benar, jika tim-tim lain mengalami kemunduran, jika mereka tetap aman dan tidak panik setelah hasil buruk yang aneh, mereka bisa memenangkan treble. La Liga tampaknya bisa dicapai, sementara kemenangan Liga Champions tidak pernah bisa dikesampingkan di Madrid. Dan Copa del Rey, meskipun sifatnya tidak dapat diprediksi, juga dapat mereka raih, terutama jika mereka memanfaatkan kedalaman skuad mereka di putaran awal kompetisi. Liga Champions mungkin yang paling sulit di sini. Tentu saja, semua tergantung pada undian fase gugur. Jika Los Blancos terhindar dari tim-tim besar di awal, seperti Manchester City atau Bayern Munchen, mereka pasti bisa bangkit. Dan begitu Madrid mencapai semifinal, dengan semua pengalaman dan keajaiban, apapun bisa terjadi. Skenario terburuk, gagal raih trofi, finish ketiga di La Liga dan tersingkir di babak 16 besar Liga Champions. Selalu ada peluang di sini bahwa Barca menjadi lebih baik. Tim asuhan Xavi Hernandez mungkin telah kehilangan beberapa pemain kunci, tapi dapat mengandalkan perkembangan Frenkie de Jong, Alejandro Balde dan Pedri. Selain itu, mereka memiliki sistem paten sekarang, yang harus dibawa sampai akhir musim.
Bahkan rekrutan baru Oriol Roma terlihat bagus di pramusim. Di sisi lain, Los Merengues bisa melihat semua kegagalan ini jika mereka gagal mendatangkan Mbappe atau striker lain. Ancelotti mencoba bermain dengan formasi 4-4-2 di pramusim, menggunakan Jude Bellingham sebagai nomor 10 untuk menyokong dua striker di depannya. Hasilnya tidak mengejutkan, dan jika ketiganya tidak bisa mencetak gol, Madrid bisa memiliki masalah nyata dalam memasukkan bola ke gawang. Selain itu, dengan undian Liga Champions yang rumit, kejutan di Copa del Rey dan mungkin 1 atau 2 cedera, itu semua bisa menjadi musim yang sangat buruk. Lubang yang harus ditambal, ada satu yang jelas. Benzema pergi dan Madrid belum menemukan penggantinya. Dan dengan segala hormat kepada Jose Lu serta 16 golnya untuk Espanyol musim lalu, Madrid membutuhkan pemain bintang untuk menjadi ujung tombak. Rumor yang sedang ramai tentu saja Mbappe. Dia tidak merahasiakan keinginannya untuk bermain di Madrid suatu hari nanti, tapi kemungkinan itu terjadi tahun-tahun ini masih harus dilihat. PSG mencoba menjualnya, tapi Madrid, bukannya tidak masuk akal, tidak akan memenuhi harga tinggi yang diminta, dan siapa yang bisa menyalahkan mereka? Mungkin pemikiran mereka, apa gunanya menetapkan biaya transfer rekor dunia baru untuk pemain yang hanya memiliki 10 bulan tersisa di kontraknya saat ini. Yang ini bisa langsung menjadi masalah, terutama jika PSG belum menemukan pembeli lain sebelum batas waktu transfer. Ada peluang juga kalau Madrid mencari striker lain, tapi transfer Gonçalo Ramos ke PSG baru-baru ini membuat pasar terlihat semakin tipis. Sementara itu, berita buruk pada hari Kamis bahwa Thibaut Courtois mengalami cedera ACL berarti Madrid juga harus membuat keputusan, apakah mereka akan memasuki pasar untuk merekrut penjaga gawang baru atau mempercayai kiper cadangan Andriy Lunin untuk maju dan menjadi pilihan pertama musim ini. Ada dua versi berbeda dari susunan pemain Madrid ini. Salah satunya dengan Mbappe memimpin barisan, membentuk formasi tradisional 4-3-3. Yang lainnya adalah apa yang terjadi jika Madrid tidak mengontraknya, membuat tim terlihat sedikit aneh. Tapi itu bukan satu-satunya variabel di sini. Don Carlo memiliki beberapa keputusan penting untuk diambil di lini tengah dan bek kiri. Eduardo Camavinga sangat mengesankan sebagai bek sayap musim lalu, meskipun secara terbuka membenci posisinya, dan itu mungkin membuat Ferland Mendy dan Fran Garcia tidak bisa bermain. Sementara itu, Ancelotti memiliki segudang pemain di lini tengah, dan harus mencadangkan setidaknya satu gelandang kelas dunia. Prediksi musim ini, Barca telah kehilangan beberapa pemain mereka di musim panas ini, dan setelah kepergian Ousmane Dembélé ke PSG, mereka jauh lebih lemah dari tim yang memenangkan La Liga musim lalu. Sementara itu, Madrid mungkin sudah lebih efektif daripada tim yang mengecewakan tahun lalu, dan masih bisa menjadi lebih baik. Keberhasilannya di kompetisi domestik harus hampir dijamin. Mereka akan berjuang untuk gelar Liga dengan atau tanpa Mbappe. Jika dia datang, mereka akan mengikatnya lebih awal. Sisanya bergantung pada undian Liga Champions. Jika Madrid terhindar dari City di babak awal, maka gelar lain masih mungkin. Tetap saja, memprediksi treble adalah pekerjaan yang berbahaya. Jadi, mahkota La Liga, kemenangan Copa del Rey, dan tersingkir di semifinal Liga Champions mungkin merupakan taruhan yang paling masuk akal. Dengan skuad muda yang ada, yang masih bisa berkembang lebih jauh lagi, itu tidak akan menjadi hasil yang buruk. Apapun masih bisa terjadi, dan Madrid adalah tim besar dengan segudang prestasi dan pengalaman. Layak kita nantikan, kejutan apa yang akan terjadi di Madrid dan La Liga. Jangan lupa, bantu subscribe, like, komen dan share channel ini. Terima kasih.